Baru-baru ini, publik di media sosial ramai membahas kebakaran hebat yang melanda Los Angeles yang dihubungkan dengan pernyataan kontroversial Donald Trump. Hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. Dalam pernyataannya, Trump mengancam akan menciptakan neraka di Timur Tengah. Dan banyak yang mempertanyakan, apakah kebakaran ini merupakan hukuman Tuhan atau asap Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, khususnya Trump dan sejumlah artis yang dianggap menghina Tuhan. Any idea? I'm not sure. I don't really know the answer. What about? I didn't think about that. Certainly help. Yes, definitely. Sebelum kebakaran terjadi, artis cantik Amerika Nikki Glaser juga membuat pernyataan yang dianggap menghina Tuhan dalam acara Golden Globes 2025. To the 82nd Golden Globes, you were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch talks and you'll go, oh, that was before. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Tindakan ini menambah panasnya diskusi mengenai apakah bencana alam seperti kebakaran bisa dianggap sebagai balasan dari Tuhan atas tindakan manusia. Banyak guru agama Kristen memberikan komentar terkait tudingan bahwa kebakaran di Los Angeles adalah hukuman atau asap Allah. Salah satunya adalah pendeta Ezra Alfred Soru yang melalui video di kanal YouTube-nya menyatakan bahwa menghubungkan bencana ini dengan penistaan yang dilakukan oleh sejumlah artis dan pernyataan Donald Trump adalah suatu falasi atau kesesatan berpikir. Kalau itu dihubungkan dengan penistaan yang dilakukan oleh sejumlah artis itu, atau dihubungkan dengan pernyataan Donald Trump, setelah itu lewat beberapa saat atau bahkan segera setelah itu, katakanlah demikian, terjadi sebuah musibah. Lalu orang mengatakan atau segera menyimpulkan bahwa musibah itu terjadi sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya, misalnya penistaan para artis itu. Secara logis ini tidak langsung bisa dibenarkan, bahkan bisa dianggap sebagai semacam suatu falasi, kesesatan berpikir. Kenapa? Karena ingat, kalau saudara belajar logika, kesesatan berpikir itu ada satu jenis kesesatan berpikir yang mana menganggap bahwa apabila sesuatu hal terjadi setelah sesuatu yang lain, maka sesuatu itu sebagai akibat daripada sesuatu yang lain itu. Atau mungkin sederhananya begini, jika A terjadi setelah B, maka orang langsung menyimpulkan bahwa A terjadi karena B. Nah, ini termasuk falasi. Saya ambil contoh begini. Orang melihat bulan purnama, setelah itu dia sakit perut. Adalah kesesatan berpikir bahwa dia langsung menyimpulkan bahwa karena sakit perut itu setelah bulan purnama, maka sakit perut itu pasti karena bulan purnama. Nah, itu kesalahannya. Kenapa? Karena walaupun sakit perut itu muncul setelah bulan purnama, tapi itu tidak secara otomatis menyatakan bahwa sakit perut itu diakibatkan bulan purnama. Mungkin sebelum bulan purnama dia makan mangga kah, makan lombok kah, atau apa. Nah, tidak bisa langsung dikaitkan. Jadi bisa jadi dia sakit perut karena makan lombok banyak itu atau makan mangga. Tapi hanya karena peristiwa yang sebelumnya berdekatan, yakni melihat bulan purnama, langsung disimpulkan ini karena bulan purnama. Nah, itu namanya kesesatan berpikir.
bahwa musibah kebakaran terjadi setelah ada penistaan dari beberapa artis itu, tak berarti bahwa itu memang adalah akibat dari penistaan artis-artis itu. Kalau terjadi musibah semacam itu setelah Donald Trump mengatakan sesuatu tentang Palestina dan Israel, nah, tidak harus berarti bahwa musibah itu terjadi karena Donald Trump menyatakan hal semacam itu. Jadi mestinya semua yang langsung memastikan bahwa peristiwa itu berhubungan dengan hal-hal yang seperti dijelaskan tadi, itu sedang membuat sebuah kesesatan berpikir. Pendeta Ezra menjelaskan bahwa dalam kitab Ayub, musibah dapat berasal dari dua sumber, sebagai hukuman dari Tuhan atau sebagai ujian dari Tuhan. Ia menegaskan bahwa bencana tidak selalu berarti hukuman, meskipun ada dosa tertentu yang mungkin dilakukan oleh individu. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan bahwa kebakaran di Los Angeles adalah hukuman untuk beberapa artis atau Donald Trump? Apakah mereka mewakili seluruh rakyat Amerika? Banyak orang di Amerika yang mengasihi Tuhan dan juga mengalami musibah serupa. Ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana kita menafsirkan bencana sebagai hukuman atau azab Allah. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat tsunami yang menghantam Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Apakah kita berani menyimpulkan bahwa itu adalah hukuman bagi dosa-dosa penduduk di sana? Di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Kejadian pasal 6, Allah menghancurkan kota yang penuh dosa dengan air bah. Tetapi Dia tidak membinasakan orang-orang benar bersama dengan orang-orang jahat. Nuh dan keluarganya diselamatkan sebagai contoh bahwa Tuhan tetap melindungi orang-orang yang setia meskipun terjadi bencana. Penting untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Kita perlu mempertimbangkan berbagai perspektif dan memahami bahwa bencana bisa jadi merupakan bagian dari ujian atau bahkan siklus alam yang tidak selalu berkaitan dengan moralitas manusia. Diskusi ini mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dan bagaimana kita mengaitkannya dengan iman dan kepercayaan kita. Kita diingatkan untuk tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan mengenai apakah bencana ini merupakan hukuman atau ujian dari Tuhan, mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang hubungan antara tindakan manusia dan konsekuensi yang mungkin muncul. Berikut adalah poin-poin penting untuk dipertimbangkan. Pertama, kemanusiaan bersama. Tidak semua individu mewakili keseluruhan masyarakat. Banyak orang baik yang juga mengalami kesulitan. Kedua, bencana sebagai ujian. Kita perlu memahami bahwa bencana alam bisa jadi merupakan bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar, bukan semata-mata akibat tindakan buruk. Ketiga, kedalaman pemahaman agama. Menggali ajaran agama dengan bijak dapat membantu kita memahami makna di balik peristiwa-peristiwa sulit. Dengan demikian, mari kita terus berdiskusi dengan hati yang terbuka, menghargai pandangan yang berbeda, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan iman kita. Semoga kita semua dapat belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dan menjadi lebih baik dalam menjalani hidup ini. Subscribe channel ini dan share pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih.